Alhamdulillah, kabar baik Goto. Kasus ini akhirnya terungkap. Topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari saham Goto yang dinanti-nantikan untuk yang nyangkut ya dari saham Goto atau yang sudah lama mengenai dari saham Goto ini kapan ini ada kabar positif Pak Firman. Ya, seperti itu. Kita akan ungkap ya, ada kasus apa sih yang menimpa dari saham Goto ini, ya. Simak video kali ini baik-baik ya. Kita akan membongkar kasus apa sih yang terjadi dari saham Goto ini. Ya, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya terbaru ya Bapak Ibu ya. Kita dapatkan sumber informasinya dari sini. Nah ini ya. Hari Jumat pukul jam 5 tadi. Ya, ini dilansir dari kontan.co.id. Jelang pengumuman laporan keuangan kuartal kedua tahun 2024 begini rekomendasi saham Goto. Ya, nanti kalian bisa dibaca ya, nanti saya akan ungkap mengenai dari saham Goto ini pada intinya ya, seperti itu. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Ya, seperti itu. Nah, kabar tadi itu ya kalau kita simak ini ada katalis positif ya, siap-siap yang sudah borong di harga 50 selamat ya. Sampai besar lagi. Ya ini dari risetnya ini ya, apa namanya? Mira Aset Sekuritas ya oleh Christopher bahwa ada katalis positif ya. Mirai merekomendasikan beli untuk saham Goto dengan target masing-masing di 80 per saham dan juga di 160 per saham. Ini Goto dan juga buka. Ini dengan apa sih Pak Firman ya, kata posisinya bahwa Goto itu sudah dia akan buyback ya, ini 3,2 triliun ya. Adapun untuk buka ini masih diskusi kepada manajemen, itu sih intinya. Dan yang terutama yang bikin kita berbangga ya bahwa Goto itu masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangan. Memang betul bahwa pendapatan bruto finansial ini melejit 57% mencapai 66 miliar ya. Ini. Terus yang agak gila lagi mengenai pendapatan dari saham Goto ini ya. Ini diperoleh di Gojek ya. Gojek One Demand Service atau ODS mencatat pendapatan bruto Gojek naik 12% ya, yen Orion mencapai 3,3 triliun. Ini yang sopir Gojek ini pasti marah-marah ya kayak gini ya, potongannya besar ya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira siapa Pak Firman yang sudah memborong mengenai dari saham Goto ini, bandarnya itu siapa Pak Firman? Ya. Kita cek ya saham Goto. Oke, yang masuk ini asing ya, sekuritas-sekuritas asing yang biasa nggak kita kenal. Nah, ini sudah sudah saya ungkap ya mengenai mekanismenya, nanti siapa yang di ditugasi untuk memproksi atau untuk menerbangkan mengenai dari saham Goto ini tadi sudah saya ungkap ya di kelas yang di bulan Juli ya. Kita telat nih uploadnya karena kita baru selesai ngajar ya, ngajar yang di kelas privat juga seperti itu ya di bulan Juli. Betul. Kembali lagi. Ini ada IU, MG, KK ini sudah berhasil beli di harga 50. Wah, ini belinya itu gede ya. Yang jualan mengenai dari saham Goto ini yang turun ke harga 50 itu siapa? Ya. Ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Ya. Ini ada CC turun, CC, YB, XC ya, ini ya, XC sudah cut loss ini. XC sudah cut loss nih. Ya. Nih CC cut loss, oke.
Nah, dalam bulan Juli siapa yang jargonnya siapa Pak Firman? YUAKIU CPYP ya. Ini MG 50 juta lot. Wah, wah ini pemain semua. 3 bulan yang lalu ya. Ini kita cek. Nah, ini broker KI MG 289 juta lot. Bapak Ibu ya. Ini MG AK oke, formasinya mantap. Semoga JP Morgan sudah habis ya. JP Morgan ya sudah buang 171. Sudah rolling ya. Jadi keluar kanan masuk kiri, keluar kanan masuk kiri. Oke, ini dari saham GoTo. Terus yang di pasar nego Pak Firman. Siapa penghuni sebenarnya? Ini KI ya. Ini KI 11 juta lot di pasar nego. Dan yang jualan distribusi itu PD ini beli 140 juta lot di harga 430 ya. Ini crossing harga pada waktu itu, pas waktu viral itu ya, ada 6 triliun ya, sudah taringnya sudah keluar dan dia berhasil jualan di harga 56 sorry 59 429 ya rata-rata ya. Di sini 141 dia sudah, wah mantap, untung banyak ya. Seperti itu. Ini dari saham GoTo ya Bapak Ibu. Nah, itu katalis positifnya dari Mirasia Sekuritas. Nah, kalau kita lihat mengenai dari IHSG-nya dulu, itu bagaimana indeks komposit. Ya, lihat dulu dari IHSG-nya. Oke, mantap chartnya bahwa IHSG ini sudah berada di MA5 dan juga MA20, yang mana itu artinya bahwa IHSG ini bakalan ngacir ya. Ini arahnya kemana ini IHSG ya, di harga ini, harga 8.000 kuat nggak? Kuat lah, ini sudah oversold ya, sudah jenuh jual. Nah, ini patternnya mantep ya. Ini dari IHSG. Nanti akan berdampak positif nggak Pak Firman mengenai dari saham GoTo ini ya? Kita tag GoTo. Nah, GoTo kalau kita lihat, GoTo ini berada di MA5 dan juga di MA20, dan kalau kita lihat dari sisi swingnya ini, wah menarik ya. Stok RSI-nya sudah menandakan sudah jenuh jual. Dan ini MA20 ini belum terkonfirmasi ya mengenai dari saham GoTo. Namun kalau di yang untuk day trading, beli 50 jual 51, ini masih kuat ya mengenai dari saham GoTo ini. Dan ada yang bertanya, Pak Firman ini kok saham GoTo itu nggak bisa dijual, itu kenapa? Jadi kalian ngantri ya, ngantri. Jadi ngantri ya. Sebenarnya bisa dijual itu di harga 50 ya Bapak Ibu ya, tapi ya kayak gini, di harga 51-nya 4 juta lot. Dan untuk formasi mengenai dari saham GoTo ini sudah saya rangkum juga. Kita kecilkan ya. Ini mengenai dari saham GoTo ini. Nah, bid overnya tak lihatin. Nah, di sini 4 juta lot, 60-nya ini ya 1,2 juta lot. 64, kok tipis ya. Semoga nanti dicabut ya bid offernya sama JP Morgan yang punya barang, dan yang ngantri pengen beli dari saham GoTo ini mencapai 49 juta lot. Yang itu artinya apa? Ini 2 kali lipat, hampir 2 kali lipatnya ya. Ini kalau di harga 58 kalikan saja 2. Jadi ya target ya seperti itu. Nah, itu katalis positifnya mengenai dari saham GoTo. Dan kabar terbarunya juga asing. Tadi net sell ya sekitar 11 miliar. Ya, volumenya sekitar dia buang barang 18. Dan untuk trade booknya paling banyak sendiri itu yang cut loss ya di harga 50. Ini yang kekhawatiran, silahkan di cut loss saja biar nanti saham GoTo ini tuh terbang ya, bagi kalian yang nggak sabar. Ini yang lempar-lemparan ya BB ya, ini asing sendiri ya Bapak Ibu ya. BB ini yang digunakan
untuk rolling ya. Tapi ya biasanya untuk saham GoTo ini yang main ini ya MG, terus ZP, ya ini BB ini apa sih? Saya asing ini ya. Nah, terkait dari konten berita tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa memang betul ya cost of goods sold-nya mengenai dari saham GoTo ini tuh masih meningkat ya, dan dia akan rilis laporan keuangan. Namun satu sisi di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024 bahwa total penjualan mengenai dari saham GoTo ini itu meningkat ya menjadi 4,0 triliun, dan itu artinya apa? Bahwa perusahaan itu makin baik. Dan secara net income-nya saham GoTo sudah mulai membaik. Membaiknya dari mana Pak Firman? Ruginya itu sudah mengecil. Yang tadinya 6,4 triliun, kini sudah susut nggak ada 1 triliun, mencapai 661. Ya, ini dari saham GoTo. Dan yang terpenting, saham GoTo ini masuk di indeks LQ45, indeks saham syariah Indonesia, dan juga indeks X30 ya, bahwa saham GoTo ini tuh saham yang liquid, yang mana nilai transaksinya itu di atas 50 miliar per harinya. Jadi orang-orang yang awam nggak ngerti dunia pasar modal, yang cuman ikut-ikutan masuk FCA bla 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 bla, mereka nggak paham undang-undang itu, mereka nggak paham, cuman ikut-ikutan saja. Ya, makanya di kelas kami itu ada yang tanya, ini apa Pak perbedaan mengenai dari brand sama GoTo, padahal GoTo itu turun sampai ke harga 50, sedangkan brand naik dan juga penurunan ini juga masuk di FCA. Ini jangan disamakan dari saham GoTo, karena untuk saham GoTo itu mereka loyal bandarnya ya. Jadi ketika saham GoTo itu melaporkan dia akan apa namanya, uh, pendirinya dia mengundurkan diri, ya jadi panik selling itu terjadi seperti itu. Tapi kalau dari saham brand itu liar. Nah, Goto juga mengumumkan mengenai dia akan buyback, jadi ya ini secara real ya, seperti itu mengenai saham Goto. Nah, penampakan dari saham Goto dagang tadi Pak Firman bagaimana? Ini retail banyak yang cut loss ya. Alhamdulillah retail sudah mengecil, sudah dibungkuskan pada market maker ya. Dan ini kalau kita lihat apakah betul Mirai Aset Sekuritas itu targetnya di harga 80. Ya ini kalau kita cek Mirai Aset, ya targetnya 80 ya. Ini tanggal 19 Juli date-nya ya. 80 sudah menaikkan, potensinya ya 60% ya, dari harga 50 sampai ke 80 ini 60%. Dan Morgan Stanley nggak ada. JP Morgan berapa? JP Morgan Maybank 95. Wah gila ini Maybank. JP Morgan 75. Oke. Indro Primer Sekuritas 105. Ini ya targetnya. Dan CGS Internasional 88. Yang itu artinya ada 22 sekuritas yang menyarankan untuk buy itu ada 22, dan hold itu 14, dan sell ada 1. Ya, itu yang menyarankan satu sell cuma satu saja. Makanya hati-hati kepada investor pemula. Banyak di luar sana orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya, yang memengaruhi psikologis Bapak Ibu semuanya, yang untuk menyarankan jual-jual saham busuk dan lain sebagainya. Ya silakan Bapak Ibu bisa dipertimbangkan. Dan ingat ya, saya nggak menyarankan jual atau beli ya. Saya hanya membicarakan sesuai fakta yang ada, data-datanya saya ungkapkan. Urusan jual atau beli Bapak Ibu yang lakukan. Ya, seperti itu. Oke, bandarnya sudah saya ungkap, katalis positifnya sudah saya ungkap. Kira-kira apa lagi nih yang akan kita ungkap? Nah, strateginya silakan ya Bapak Ibu, kalau misalkan untuk tujuannya investasi monggo, tapi ya investasi jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Ada eh subscriber kami yang mengatakan wah investasi di saham sabar ini. Ya,
Padahal ada saham lain, iya betul. Jadi kalau untuk diversifikasi, kalian ya nggak cuma di saham Goto saja, tapi ya di saham-saham lain. Memang betul, ya. Tuh yang fokus bagi depan. Nah, Goto ini arahnya kemana Pak Firman? Ya nanti biarkan market makernya itu mengakumulasi. Jadi kalau kalian itu apa namanya sudah mengerti siklus dalam saham, nanti bakalan ngerti lah apa namanya kapan waktunya saham ini tuh digoreng, kapan waktunya saham ini tuh diakumulasi, berapa lama waktunya kalian akan memiliki wawasan ya mengenai dunia pasar modal. Nah, kira-kira target bait-nya saya untuk tujuan investasi di mana Pak Firman? Di harga 50, silakan kalian bisa beli dan juga di harga 51 ya. Itu. Dan semoga mengenai dari saham Goto ini tuh belum diterbangkan ya Bapak Ibu ya, dan ini kalian bisa dibeli harga 50, hold saja dicicil. Nanti untuk targetnya di harga 52 dan juga di harga 54. Ya, kalau kalian pengen masuk ke JP Morgan di harga 74 dan analis dari Mirai Sekuritas tadi itu di harga 80 ya mengenai dari saham Goto ini. Apakah tiba-tiba nanti akan dikerek ke 80 Pak Firman? Apakah ada sejarahnya dulu saham Goto ini dikerek ke harga 50? Sorry, ke harga 80-an. Ya, pernah bahwa saham Goto itu waktu itu turun ya, turun secara signifikan di sini sampai ke harga 63. Tiba-tiba saham Goto ini diangkat sama MG. Ya, apa namanya? Semesta Indo itu ya, MG kalian tahu. Ketika distribusi terus ini diangkat sampai sini ke harga 75. Terus juga ada terjadinya kasus viral lagi ya. Pada waktu itu saham Goto ini tuh pernah menyentuh ya di kasus seperti ini, dibeli pre closing ya. Saham Goto berarti 104, 105 kayak gitu, setelah pre closing langsung diangkat arah. Ini masuk ketika itu masuk waktu MSCI. Nah, ini juga seluruh Indonesia itu geger karena serasa dikambing apa namanya? Dianak tirikan ya emiten lain, dan Goto ini adalah uh, emiten kesayangnya BI ya seperti itu. Nah, mengenai dari kasus tersebut pembelian 6 triliun itu juga dilakukan kemarin ya pas waktu di pasar nego itu di harga 431, itu geger lagi ya seperti itu. Ini sangat fenomenal sekali ya mengenai dari saham Goto ini. Silahkan Bapak Ibu bisa dipertimbangkan. Satu sisi apakah saham Goto ini tuh nanti bakalan ke harga 400 Pak Firman, menurut saya itu pasti ya. Pasti dengan catatan mereka market makernya itu sudah punya barang dahulu. Ya, akumulasi sudah oke, barang retail sudah nggak punya barang, nanti nerbangin itu mudah ya seperti itu. Tapi prosesnya juga lama. Apakah ada emiten yang mengakumulasi cukup lama? Ada. Saham Arto. Ya, jadi kasusnya mengenai dari saham Arto ini, dia memang ditenggelamkan ya di harga 50 dari tahun 2018 sampai tahun 2019 nih ya di sini. Ini proses akumulasi. Setelah itu bagaimana? Ya diterbangkan sampai ke harga 19.500-an. Nah, ini kalau dari saham Arto pada waktu itu. Jadi akumulasi cukup lama, cuman 3 tahun, enggak ada berapa ini? 2018 sampai ini ya cuman setahun setengah. Ya, setelah itu digoreng. Seperti itu. Retail sudah cut loss di sini, mereka nggak bisa ya akhirnya harus beli barang punya bandar ya yang dibeli di harga 50. Setelah itu bagaimana setelah saham ini digoreng naik ke atas, ya retailnya ya nggak mau cut loss ya dibantai lagi seperti itu ya, kayak gitu ya. Nih seperti itu. Apakah saham Goto juga sama? Silahkan tentukan pembelian Bapak Ibu sendiri, saya nggak nyuruh ya seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Kita nggak lama-lama. Untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami ya, ini caranya.
Mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami ya, sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 7 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita langsung bikin grup, dan ini hasil kerja tim kami ya, jadi seperti itu. Dan ini hasil kerja tim kami di bulan Juni kemarin, bahwa kami itu merekomendasikan total ada 36 stok yang terdiri profitnya ada 29, holdnya itu 1, stop lossnya itu 6, jadi win rate-nya sekitar 81%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana caranya Pak Firman untuk gabung di grupnya Pak Firman? Trading saham ini diklik, Bapak Ibu diklik saja, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu di sini ada tombol gabung ya. Di sini kalian tinggal klik saja tombol gabung. Setelah itu nanti kalian pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih di under itu. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Level 1, 3 juga trade copy itu ketika kami itu masih live trading seperti ini ya, kalian bisa tulis, Pak, review dong saham ini ya, jadi seperti itu. Tapi kalau yang rekomendasi ya kayak tadi ya, jadi win rate-nya itu tinggi ya, antara untung dan juga loss-nya, cut loss-nya masih banyak untungnya ya, jadi seperti itu. Oke, kita kita juga punya grup yang khusus untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup kami ya. Kita juga ada nomor, uh, saya berikan nomor yang dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa dihubungi. Itu WA saya, bukan admin ya, seperti itu, hubungi saja seperti itu. Nah, atau enggak kalau kalian itu langsung pengen masuk yang di Telegram, itu di sini ya, bit.ly kelas Pak Firman, diklik saja nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas level ya. Ini semua masih promo ya Bapak Ibu. Bulan September yang akan datang itu harganya sudah normal, silahkan bisa dimanfaatkan ya, karena kami buka promo ini cuma 1 tahun ya, seperti itu. Dan ini sudah berjalan selama 1 tahun ya, banyak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum ngasih ini ya, testimoni ya, karena satu sisi saya ketakutan apakah saya punya etika mengenai hal itu ya, nanti saya konfirmasikan dahulu ya testimoni dari beberapa teman-teman yang akhirnya itu bisa cuan secara konsisten ya, jadi seperti itu. Ternyata memang testimoni itu sangatlah penting ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya kayak gitu ya. Karena tujuan visi misi saya itu adalah mengantarkan mereka investor pemula itu akhirnya punya mental dagang saham, jadi bisa cuman secara konsisten, dan mereka saya bimbing layaknya ya kayak mahasiswa sama ketika saya ngajar di S1 ya, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kelas akademi trading saham bulan Agustus ya, angkatan yang ke-10 ya. Itu cuman 400.000 saja. Ini masih promo. Kita buka cuma 100 orang saja. Silakan bisa masuk. Kita adakan 8 kali pertemuan itu setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Ya. Di situ. Jadi materi yang saya sampaikan itu bagaimana cara kerja pasar modal itu seperti apa. Ya, tapi mohon maaf di situ nggak ada rekomendasi saham. Ya. Nggak ada rekomendasi saham, tapi kalian akan diajari cari saham-saham yang bakalan untuk naik ya, seperti apa di situ. Nah, dan di sini level 1, 2, 3 itu yang level ini masih promo ya, level rekomendasi saham ya, yang pas cuan tadi. Apa bedanya Pak level 1, 2, 3? Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak. Nah, level 4 itu yang per tahun. Jadi sekali akses saja kalian akan dapatkan rekomendasi saham dari saya. Terus yang pasti cuan ini apa, kelas awal investor pemula. Nah, ini itu kelasnya itu online, tapi kalau yang kelas awal investor pemula itu eh, jamnya kita sesuaikan bisanya kapan. Kalau yang medium ini jamnya kita menyelesaikan Bapak Ibu bisanya kapan ya. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan materi dan juga rekomendasi dan juga live trading bareng dengan saya ya, seperti itu. Nah, kalau kelas pro itu yang apa Pak Firman, yang itu yang include semuanya, kalian bisa ketemu dengan saya, janjian ya, jadi seperti itu, ikut live trading bareng dan juga konsultasi portofolio apa kekurangan saya Pak Firman
ya sampai benar-benar kalian itu bisa cuan konsisten. Kalau belum cuan ya belum saya lepas ya. Jadi seperti itu. Silakan bisa masuk. Dan ingat ya, kelas ini itu khusus untuk kalian yang bagi para pemula, biar kalian itu nggak kena korban influencer, terus ya banyak korban lah ya, orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Daripada kalian itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, daripada kalian sekolah cuma-cuma di situ dan nggak pernah untung di market, saya sarankan untuk masuk di sini dulu ya, karena di luar sana itu ya mereka orang-orang yang sudah profesional, mereka backgroundnya dari akuntansi dan juga dari ekonomi ya. Jadi bapak ibu yang nggak bukan kayak gitu berbahaya, saran saya masuk di sini dulu ya. Jadi seperti itu. Ingat, itu untuk kalian bagi para pemula. Yang untuk profesional ya nggak usah masuk, kalian bisa riset sendiri. Tapi ya kayak gitu, kalau kalian itu riset sendiri ya biaya sekolahnya ke market itu justru lebih banyak kayak dulu saya ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dari saya, selamat malam, semoga bermanfaat ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis komentar kalian di bawah ya, kita akan review sama apa lagi ya. Jadi seperti itu, bye bye.